Jawab tuntas gugatan umur Capres dan Cawapres, Bang Habib TOP. Jadi kita bicara dulu soal independensi MK. Ya, apa tugas pokok dan fungsi MK. Kita baru beberapa bulan yang lalu heboh ada tweet dari Denny Indrayana. Dibilang sudah ada RPH, rapat kalau nggak salah begini ya, garis besar, rapat pemusyawaratan hakim yang isinya proporsional tertutup. Ya. Lalu terkait perkara di Partai Demokrat versus Muldoko, intinya Partai Demokrat dicopet. Artinya gambarannya adalah Mahkamah Agung, ya, Mahkamah Konstitusi satu, kemudian Mahkamah Agung mengeluarkan putusan sebagaimana digambarkan yang merugikan pihak-pihak tertentu. Faktanya berbeda. Ya. Baik MK maupun MA mengeluarkan putusan yang 180 derajat berbeda. Dan nggak ada pertanggungjawabannya juga secara etik dari orang yang menyampaikan. Kayak nggak ada apa-apa, gitu loh. Nggak ada mohon maaf, nggak ada apapun. Kita nggak bicara soal hukum ya. Bicara dalam konteks intelektual. Artinya dalam hal ini tetap percaya sama MK ya. Nanti gini, tidak akan terpengaruh. MK itu tempat orang mencari keadilan konstitusional. Jadi saya agak kritis kalau orang ngomong dijegal dengan MK. Bagaimana caranya? Itu kan harus dibuktikan juga. Kita sebagai kita berbicara dengan berbasis intelektualitas, kita harus tunjukkan di mana gitu loh. Karena ini ada 9 orang misalnya, satu orang iparnya Pak Jokowi. Di kasus proporsional tertutup terbuka di mana Pak Jokowi partai PDIP itu nggak terbukti kok. Ya, di Mahkamah Agung juga begitu ya. Kita berulang kali kan itu. Kalahnya itu bukan di PK loh, Pak. Kalahnya itu sejak PN, PT, kasasi. PK itu yang keempat, tapi kita terus mencurigai Mahkamah Agung, ya kan? Ya itulah dia masalah kita memang. Ya kita harus membangun kepercayaan pada lembaga peradilan kita. Tadi usulan dari Bang Faisal, bagaimana sikap Partai Gerindra terhadap isu-isu politik ini? Ya, jadi ketika ada perkara di Mahkamah Konstitusi di sidang menguji sebuah undang-undang, maka hasilnya akan bersifat final and binding, final dan mengikat. Kalau DPR sebulan kemudian, setahun kemudian membuat undang-undang yang terkait masalah tersebut, harus mengikuti apa yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Itulah mengapa Partai Gerindra mengajukan sikap sebagai pihak terkait. Orang yang memiliki kepedulian terhadap isu yang dibahas. Ya, itu di pasal 26 peraturan Mahkamah Konstitusi. Itulah Partai Gerindra datang. Kami peduli dengan anak-anak muda yang memperjuangkan haknya tersebut, bahwa untuk menjadi capres dan cawapres tidak perlu terlalu mengacu kepada usia. Itu yang kami tunjukkan. Kenapa? Kalau kami nggak bersikap di sini, percuma nanti kami di parlemen mengusulkan lewat prolegnas, ya, dibahas, nggak bisa lagi pasal ini. Oh, itu udah diputuskan di MK yang kemarin. Jadi kami nggak bisa membiarkan panggung MK ini berjalan. Sebagai partai pemilik kursi di parlemen, kami bertanggung jawab kepada konstituen kami.